Ayahanda, ibunda, sehat semua jamaah? Alhamdulillah, insya Allah semoga di subuh ini menjadi subuh yang penuh barokah, pertemuan yang menghadirkan rahmah, keluarga jamaah semakin sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita semua nanti makin salih salihah, hidup kita istiqomah, wafatnya kita husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Rasulullah yang telah pernah bersabda, kata Rasulullah yang mulia, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia memperjalankan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Rasul juga yang telah pernah bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yurid, tidak dia inginkan, illa kecuali ayyata'allamal khair, mau belajar jadi hamba Allah yang baik, au yu'allimu, atau dia mengajarkan sesuatu yang baik, kana lahu ka ajri haji taman hajjatuh, maka dia yang datang ke masjid untuk belajar atau mengajar, Allah hadiahkan pahala haji taman hajjatuh, sempurna hajinya. Jadi kita duduk di sini itu dapat hadiah dari Allah, pahala senilai pahala haji. Pahalanya senilai pahala haji. Tapi bukan berarti nanti pulang-pulang dipanggil, Bu mau kemana? Bu hajah. Loh ibu emang udah haji? Tadi barusan ngaji subuh. Enggak jamaah, maksudnya pahala senilai haji. Tapi kita tetap harus tunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan juga di tempat ini yang belum haji, semoga Allah segerakan haji dan umrahnya. Yang sudah pernah haji umrah, Allah mudah kembali lagi dan lagi untuk ibadah ke tanah suci insyaallah. Ayat di awal tadi kami membaca, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-Quran surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah karuniakan pada kita, la tuhsuha, pasti kita nggak sanggup menghitung. Sebagian ahli hikmah beliau berbicara, kita nggak sanggup ngitung nikmat yang Allah beri, bukan karena nggak punya teknologi. Kita nggak bisa ngitung nikmat yang Allah bagi, bukan karena kita nggak punya kalkulator yang super mutakhir, bukan. Kita nggak bisa menghitung nikmat Allah, kata ahli hikmah, karena saking banyaknya nikmat yang Allah beri sama kita. Al-Kisah, datang umatnya Nabi Musa, umur ibadahnya 500 tahun. Dia datang kepada Allah, Allah berfirman, wahai malaikat, masukkan umatnya Musa ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Hamba ini komplain, ya Allah, saya ini ibadah 500 tahun, saya masuk surga karena saya layak sebab ibadah saya, ya Allah. Allah jawab, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Kedua kalinya umatnya Musa bilang, karena ibadah saya 500 tahun, ya Allah. Yang ketiga Allah berfirman, malaikat masukkan ke dalam surga karena rahmatku. Dia lagi-lagi ngelak, ya Allah, karena ibadah saya berapa tahun? 500 tahun. Akhirnya yang keempat Allah berfirman, wahai malaikat, timbang nikmat mata sebelah kanan yang aku berikan padanya saat semasa hidupnya, dan timbang ibadahnya 500 tahun semasa hidupnya. Begitu ditimbang jamaah, ibadah 500 tahun di satu sisi,
nikmat sebelah mata kanan di sisi yang lain, jomplang lebih berat nikmat mata kanan yang Allah karuniakan pada seorang hamba. Maka itu jemaah, sungguh ibadah kita, semua hidup kita, gerak langkah kita, nafas pun semuanya harus tertuju satu, mencari ridhonya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Jawab jemaah, ini harus diakui bahwa kita harus kul. Kul itu artinya proklamirkanlah oleh kalian. Kul itu artinya deklarasikanlah oleh kalian. Kul itu juga berarti katakan dengan tegas oleh kalian. Inna, sesungguhnya, solati, solat kita tadi, wa nusuki, semua varian ibadah kita, yang mulai haji, yang mulai umroh, bersedekah, berzakat, berwakaf, berinfak, ikut andil dalam perjuangan Islam, ikut mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran. Itu semuanya jemaah. Wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, mati kita, lillahi rabbil alamin. Semua tujuannya cuma satu, hanyalah untuk Allah semata. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Nama sahabat Nabi siapa yang satu ini? Abu Talhah. Beliau punya tanah namanya kebun Buraiha. Kebunnya sangat strategis, bagus lokasinya. Semua orang kalau memandang kebunnya Abu Talhah selalu mengatakan, beruntungnya Abu Talhah, kebunnya strategis banget. Kebun itu terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi pada saat itu jemaah. Bagus kebunnya, indah, lokasinya strategis luar biasa. Mungkin kalau di Medan ini orang bisa merepresentasikan punya rumah di perumahan Citra Wisata, karena strategis, indah, api. Kemarin saya ngisi di salah satu tempat juga di perumahan Medan, itu jalannya cukup ngepres, tapi 2 mobil tapi ngepres. Begitu masuk perumahan Citra Wisata Medan, wah, ini bukan jalan, ini lapangan bola. Jalannya lebarnya bukan main, masya Allah, tabarakallah jalan masuknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dulu orang itu mengidam-idamkan punya kebun seperti kebunnya Abu Talhah. Semua mengidamkan lokasi itu. Tapi apa? Setelah Nabi SAW bagi ilmu kepada para sahabat, ikut berjuang di jalan Allah, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru, ayo berangkat untuk cari ridho Allah, khifafan wasiqala, ringan maupun dalam keadaan berat, wajahidu, dan berjihadlah kalian semua, bi amwalikum, dengan harta yang kalian punya, wa anfusikum, dan nyawa yang kalian punya. Gimana responnya Abu Talhah? Ayat turun, apakah Abu Talhah diam? Rasul bagi tahu tentang keutamaan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nggak sampai kita pada puncak kebaikan sebelum kita memberi yang terbaik. Apakah Abu Talhah diam aja? Enggak. Setelah ayat tersebut turun, ayahanda ibunda, Abu Talhah langsung screening, tanah terbaik yang saya miliki, harta yang paling saya cintai, mana? Akhirnya dicari, oh, kebun Bairaha, dekat Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kebunnya yang lain agak jauh, lokasinya nggak begitu strategis, tapi kebun Bairaha strategis. Datang Abu Talhah ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abu Talhah,
Saya punya kebun yang paling saya cintai. Saya punya kebun yang paling strategis tempatnya. Saya punya kebun ya Rasulullah. Kebun ini keluarga saya sangat cinta sama kebun ini ya Rasulullah. Kebun Bayraha dekat Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, kebun ini saya serahkan untuk Anda. Silahkan Anda mau buat apa saja, terserah Anda ya Rasulullah, karena Anda paling tahu ini kebun buat apa. Akhirnya Abu Talhah menyerahkan harta terbaik yang beliau miliki kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kalimatnya, ya Rasulullah, silahkan apa saja yang akan Anda lakukan dengan tanah itu, silahkan ya Rasulullah, kami ridho. Keluarganya melepas aset terbaik dalam hidupnya jemaah. Kebun strategis yang amat dicinta, lokasinya dekat Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Dan jamaah tahu sekarang kebun itu jadi apa? Sekarang kebun Bayrohanya Abu Talhah menjadi salah satu bagian di dalam Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu kan sekarang diperluas. Nah, kebunnya Abu Talhah salah satunya sekarang menjadi bagian dalamnya Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, yang setiap orang sholat di sana, ada banyak orang datang ke sana berkunjung, ada banyak ada di sana, baca Quran di sana, sedekah di sana, sholat di sana, dan melakukan berbagai macam kebaikan. Abu Talhah dapat pahalanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini jemaah, the power of memberi yang terbaik. Mungkin kalau waktu itu Abu Talhah bilang, ya Rasulullah, tanahnya jauh di ujung gunung sana, mungkin gak akan sepowerful hari ini Abu Talhah mendapat jariah mengalir pahalanya. Tapi karena Abu Talhah memberi yang terbaik, Allah pun hadiahkan hadiah terbaik untuk Abu Talhah radhiyallahu anhu. Makanya hari ini jamaah yang dirahmati Allah, banyak kita mengingat nikmat yang Allah beri sama kita. Apakah nikmat itu dibagi sama Allah cuma-cuma? Tidak. Apakah Allah masukin uang itu ke rekening kita cuma-cuma? Tidak. Apakah Allah buat kita gajinya lebih tinggi daripada orang pada umumnya? Itu karena cuma-cuma? Tidak. Allah pilih kita. Allah tunjuk kita bahwa uang itu di kantung kita akan lebih banyak manfaatnya, bahwa jabatan itu ketika kita emban akan lebih powerful ada di tangan kita, bahwa dengan itu Allah tahu bahwa Allah pasti memilih kita untuk menolong agamanya di bidang kita masing-masing, seperti Abu Talhah menolong agama Allah lewat mewakafkan aset terbaiknya untuk menolong agama Allah, sebuah kebun Bayroha yang sekarang menurut penduduk ahli Madinah, kebun itu sudah menjadi bagian dalam di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Maka kalimatnya yang tepat, ayat ini sudah kita hafal ayahanda. Ayat ini sudah kita hafal ibunda. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa kemudian latus alunna, kalian pasti akan ditanya oleh Allah yauma idzin, pada hari kiamat besok, pada hari akhirat besok, anin naim, tentang semua nikmat yang Allah kucurkan pada kalian. Hambaku, bukankah dulu aku izinkan padamu kamu menjadi penguasa di sebuah wilayah? Iya ya Allah. Untuk apa kekuasaan itu? Allah tanya. Hambaku, bukankah dulu aku berikan engkau keahlian? Sekarang aku bertanya, untuk apa keahlianmu itu? Allah tanya. Hambaku, bukankah dulu aku beri untukmu harta yang lebih banyak daripada hamba-hambamu yang lain, atau hamba-hambaku yang lain? Dibanding tetangga-tetanggamu, dibanding orang pada umumnya, engkau jauh lebih beruntung secara kadar ekonomi dan finansialmu. Bukankah engkau tahu itu? Hamba tahu ya Allah. Untuk apa harta yang kutitipkan ke rekeningmu? Allah tanya. Hambaku, bukankah waktu sehatmu aku beri lebih banyak daripada masa sakitmu? Ayahanda, ibunda, 1 tahun kira-kira lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Insya Allah lebih banyak sehatnya. Apalagi waktu zaman-zaman muda dulu, lebih banyak sehatnya.
Hadirin, bukankah itu nanti Allah tanya juga, hambaku dulu aku sehatkan kamu lebih banyak daripada sakitmu, dan kamu tahu itu, betulkah? Betul ya Allah. Untuk apa sehatmu? Ditanya. Sehat ditanya, ilmu ditanya, harta ditanya, kuasa ditanya, peran ditanya, semuanya Allah tanya. Summa latus alunna yauma idzin anin. Nah, makanya ayat yang tadi kami baca, wa sakhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Allah tundukkan matahari bagimu, Allah jadikan bulan pengindah malammu. Wa sakhara lakumul laila wan nahar. Allah jadikan malam sebagai tempatmu tertidur lelap, siang tempatmu bekerja keras. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Saking baiknya Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah selalu bagi apa yang kita minta. Jamaah, nggak ada doa yang ditolak sebenarnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum, aku Allah datangkan ma apa-apa sa'altumuh yang kalian pinta. Nggak ada ceritanya doa ditolak. Doa dikabulkan dengan 3 cara. 1 detik itu juga dikabul. Kejadian kisah nyata, mau parkir di sebuah rumah makan, parkirannya penuh. Kita berucap, kemarin mau makan duren. Kejadian nyata, ini saksinya beliau. Makan duren di salah satu tempat, macet penuh, nggak ada parkir. Kita berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan cari parkir. Mobil langsung keluar, hadirin. Mobil keluar, itu tempat parkir kita langsung. Itu namanya doa dikabul detik itu juga. Yang pertama, kita selalu dapetin itu jemaah. Tapi kadang kita nggak sadar. Ya Allah, medan hangat ya Allah, butuh kesejukan, turunkan hujan. Pagi tadi alhamdulillah Allah karuniai kan buat kita semua anugerah yang besar hujan. Itu Allah mengabulkan doa seketika. Doanya jemaah. Yang kedua, Allah ingin lihat perjuangan kita. Ada di antara kita ingin, ya Allah, badan saya buat sispek ya Allah. Allah mau lihat, mau badannya sispek, mau pergi olahraga nggak? Mau muterin danau Toba, Danau Citra Wisata. Mau muterin Danau Citra Wisata nggak? Mau ngapain nih? Inginnya sispek, tapi yang dilakukan makan tidur bukan sispek, tapi one pack. Ingin sispek, Allah mau lihat berjuang nggak, masuk gym nggak, olahraga nggak. Allah ingin perjuangan. Yang ketiga, Allah kabulkan doa kita. Jadi doa kita tuh nggak ada yang ditolak. Yang pertama, detik itu juga dikabul. Yang kedua, dilihat prosesnya, maka menunggu beberapa tahun atau beberapa bulan. Yang ketiga, Allah kabulkan dengan cara diganti yang lebih baik. Mintanya Honda Beat, Allah ngasihnya Honda Jazz. Macam-macam kan. Orang mintanya sederhana, tapi Allah kasihnya banyak bonusnya. Ya Allah, anak saya belum nikah, udah mah ya Allah. Yang penting anak saya nikah, calonnya mah siapa aja. Yang penting asalkan dia laki-laki, dah saya nikahin. Mintanya nggak muluk-muluk, yang penting laki-laki. Allah kasih laki-laki, tampan rupawan wajahnya. Kalau duduk dibanding teman-temannya lebih tinggi karena dompetnya tebal. Ternyata beliau anak sematawayang, orang tuanya kaya raya konglomerat. Kalau orang tuanya wafat, nanti warisannya turun ke beliau semua. Macam-macam cara Allah berikan tuh jamaah. Allah karuniakan ke seorang hamba itu biasanya lebih dari yang dipinta. Berapa banyak kita akhirnya berkata, terima kasih ya Allah, 5 tahun lalu ternyata ini hikmahnya sekarang. Terima kasih ya Allah, 10 tahun lalu ternyata ini hikmahnya sekarang. Terima kasih ya Allah, 20 tahun lalu ternyata ini nikmatnya sekarang. Allah menyadarkan kita sama nikmat yang banyak jemaah.
Termasuk kenapa kita dipilih Allah duduk di tempat ini. Allah kasih kesempatan kita menutup akhir tahun dengan kebaikan. Di saat orang menutup akhir tahunnya dengan clear. Ada yang menutup akhir tahunnya dengan anfaedah. Ada yang menutup akhir tahunnya dengan hal yang sia-sia. Bahkan nauzubillah, betul yang Bang Kamal Khanlubi sampaikan, data riset menunjukkan penjualan alat yang disebut tadi cukup meningkat di 2 waktu. 1 malam tahun baru, 2 tanggal 14 Februari yang yang itu 14 Februari yang katanya nauzubillah summa nauzubillah. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Ternyata cross check punya cross check yang membeli adalah mereka yang range usianya itu antara 13 tahun sampai 23 tahun. Masih remaja jemaah. 13 tahun udah paham yang gitu-gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul hadirin, kita butuh pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang karena kita taat. Pertolongan Allah datang karena kita nggak maksiat. Pertolongan Allah datang karena kita mau nurut sama Allah, bukan malah menghiasi hari dengan menutupnya maksiat, menutupnya dengan berbuat dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Lau amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau satu penduduk negeri amanu beriman, wattaqau bertakwa, lafatahna alaihim barakat wal ardh. Kalau mereka beriman bertakwa, kami limpahkan, kucurkan, alirkan deras barokah dari kami, dari langit dan bumi. Semuanya diberkahi karena taat. Jemaah ini jangan ngira kita duduk-duduk nyantai aja jemaah. Duduknya orang di majelis ilmu dinaungi malaikat, tapi kita nggak bisa ngelihat malaikat itu. Duduknya orang di majelis ilmu, malaikat ridha sama kita. Duduknya orang di majelis ilmu mendapatkan hujan rahmatnya Allah buat kita. Lebih-lebih orang duduk di masjid didoain malaikat, Allahumma gfirlah, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia, ya Allah gugurkan kesalahannya, ampuni khilaf-khilafnya. Itu didoain terus. Kapan? Sampai dia berdiri dari tempat duduknya. Jadi selama kita duduk, didoain terus malaikat, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, terus sampai dia berdiri nanti. Apalagi kalau nanti kita sholat syuruk. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baginda mulia bersabda riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, man shalla subhi jama'atin, siapa yang subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah azza wajal, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbitlah matahari, summa kemudian shalla rakaatain, dia 2 rakaat salat sunnah, namanya salat sunnah syuruk, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Siapa yang subuh jamaah duduk berzikir kepada Allah, zikir itu 3, zikir lisan, zikir majelis ilmu, zikir baca Quran, hatta sampai tatlu asyam, matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk, kana lahu, maka untuknya ka ajri, dia dapat pahala haji, ibadah haji, wa umrah, dan umrah, tammah, sempurna. Allahu akbar. Iya hadirin, syuruk hadirin, itu dapat pahala haji, umrah sempurna. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, yuk belajar dari Abu Talhah. Kita nggak punya waktu terbaik untuk beramal salih kecuali sekarang juga. Nggak ada waktu terbaik untuk beramal salih kecuali segera. Tangan ini ringan kalau disegerakan beramal. Tangan ini mudah kalau kita bersegera menjemput kebaikan. Tangan ini terasa nyaman kalau kita akrab dengan kebaikan. Selama kebaikan ada di depan mata dan kita bisa menyapu bersih semuanya, sapu bersih semua kebaikan. Terakhir sebelum tanya jawab, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah jemaah.
Kisahnya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan dengan sumur yang sangat populer namanya sumur rumah. Ini saya ceritain dimanapun saya kajian, sering saya ceritakan. Dulu Madinah panas, dan kita tahu kalau Madinah panas itu bisa 45 derajat, 49 derajat, bahkan sampai 50 derajat lebih. Di 2015 pernah sampai menyentuh panasnya 58 derajat di 2015 kalau tidak keliru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Madinah kering, sumur-sumur nggak ada yang ada. Kecuali satu. Sumurnya pada kering kecuali satu, namanya sumur rumah, sumur miliknya Yahudi. Dan Yahudi itu karena tahu satu sumur yang nyala cuma sumurnya dia, sumur yang masih ngalir ada airnya cuma sumurnya dia, namanya sumur rumah. Maka Yahudi menjual belikan sumur itu karena orang pada butuh. Ayo yang mau datang, ya kira-kira bahasa kita 1 dirham 2 gentong. 1 dirham itu 70.000. Ayo 1 dirham dapat 2 gentong, 1 dirham dapat 2 gentong, 1 dirham dapat 2 gentong. Akhirnya orang berbondong-bondong mau nggak mau beli ke sana karena satu-satunya air yang ada cuma di sana. Akhirnya Allah mewahyukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari Allah, dan Nabi pun menyampaikan kepada kaum muslimin. Man hafara rumah, ini hadis Bukhari dengan sanad yang sahih. Man hafara rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah baginya surga, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat berbondong-bondong. Abu Bakar mau beli, nggak dijual. Abdurrahman bin Auf mau beli, nggak dijual. Utsman bin Affan datang mau beli, nggak dijual. Tapi Utsman bukan orang yang satu kali jalan langsung nyerah, enggak. Saya mau beli sumurmu, boleh enggak? Oh mohon maaf, sumur saya mah nggak dijual, kata Yahudi. Oh baik kalau begitu. Datang di hari besoknya bawa hadiah. Datang di berikutnya bawa gandum. Datang terus sampai Yahudi itu nggak enak kalau sumurnya nggak dijual. Wahai Utsman, kamu nih kenapa sih datang bawa hadiah, datang bawa gandum, datang bawa ini, datang bawa itu? Saya itu cuma pengen satu, sumurmu dijual nggak? Sebenarnya Yahudi ini nggak mau jual sumurnya karena satu-satunya yang ngalir ya cuma sumurnya dia. Itu sumber pendapatannya dia. Makanya dia bilang, aduh saya nggak enak sama Utsman, saya bicara asal. Yang penting harga yang nggak masuk di akal, Utsman sulit untuk membelinya. Tahu berapa disebut? Yahudi bilang, Utsman gini deh, sumur ini sebenarnya nggak mau saya jual, tapi karena kamu maksa, saya tuh nggak enak sama kamu. Udah gini aja, saya jual tapi setengah aja ya. Maksudnya setengah gimana? Tanya Utsman bin Affan. 1 hari sumur itu milikmu, 1 hari sumur itu milik saya. Jadi nanti 1 hari milikmu, 1 hari milik saya. Ya udah, berapa kamu mau jual? Dia sebut harga yang di luar nalar. Kalau kamu siap, beli aja 20.000 dinar, 20.000 koin emas. 1 dinar itu ayahanda ibunda hadirin sahabat yang dirahmati Allah, 1 dinar 4 juta. 20.000 dinar 80 miliar. Maksudnya dia bilang, ini beli aja nih setengah sumur, setengah 80 miliar. Maksudnya supaya tidak dibeli. Tapi dia lupa, Utsman bin Affan itu bukan miliarder. Utsman bin Affan itu triliuner, uang 80M, ngedip. Utsman mah langsung pulang, bilang sama ajudan dan karyawan-karyawannya, tolong siapkan uang 80 miliar, bawa cash, ayo kita bayar itu sumur rumah. Akhirnya dibawa 20.000 dinar, ditaruh di depan mejanya Yahudi. Yahudi, ini yang kau pinta, aku telah membeli setengah sumurmu. Kaget, matanya terbelalak. Loh, ini beneran 80 miliar? Ya dia senang, tapi bercampur, kayaknya nggak mungkin masa setengah sumur doang laku 80M. Tapi karena dia udah bilang, akhirnya terbelilah sama Utsman bin Affan. Jadi mulai dibeli hari itu, 1 hari sumur itu milik Utsman, 1 hari miliknya Yahudi. Waktu miliknya Yahudi dijual, ayo 1 gentong 35.000, 2 gentong 1 dirham, 1 dirham 70.000. Waktu miliknya Utsman, Utsman bilang, hei kaum muslimin, sumur ini 1 hari milikku, 1 hari milik Yahudi. Kalau milik Yahudi kamu bayar, milikku kamu gratis. Maka kaum muslimin berbondong-bondong ngambil waktu sumur itu miliknya Utsman bin Affan karena gratis. Ternyata Bapak Ibu, mental gratisan sudah ada dari dulu. Maunya yang gratis. Akhirnya karena orang berbondong-bondong yang gratis, sumur waktu hari milik Yahudi nggak laku.
tutup, mau didiskon, udah deh 1 dirham yang sebelumnya 2 gentong sekarang 1 dirham 5 gentong, nggak laku. Udah deh 1 dirham 10 gentong, nggak laku. Udah deh 1 dirham 20 gentong, nggak laku. Akhirnya Yahudi bilang, Utsman, ini setengahnya lagi nggak laku lah, kamu gratis saya bayar, tak jual sekalian. Berapa kamu jual? Sama seperti setengahnya yang kamu beli, 20.000 dinar tambah 20.000 dinar, total 40.000 dinar. 40.000 dinar kali 4 juta, 160 miliar. Dibeli nggak? Dibeli. Menurut kacamata manusia, beli sumur doang 160 miliar mahal. Tapi jangan lupa, sumur rumah bukan sembarang sumur. Sumur rumah adalah sumur yang riwayat Bukhari, Nabi bersabda, man hafara rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah, baginya syurganya Allah. Beli syurga 160 miliar jamaah, harga yang sangat murah, apalagi untuk seorang triliuner Utsman bin Affan. Rasul terus kemudian bilang apa setelah Utsman beli? Kata Rasul, tidak ada yang menghalangi Sayyiduna Utsman bin Affan masuk syurga kecuali kematian. Artinya begitu Sayyidina Utsman meninggal, syurga langsung bypass, VVIP, jalur tol, tolnya langsung loss untuk Sayyidina Utsman bin Affan, karena beliau membeli sumur rumah dan lebih-lebih beliau ikut berjuang untuk agama Allah. Hadirin, tiap kita punya perjuangannya masing-masing. Gak semua mungkin bisa megang mikrofon, gak semua mungkin bisa berceramah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam lamanya. Gak semua mungkin bisa duduk dengan retorika. Kadang ngomong pun agak-agak mohon izin, perlu agak persiapan, agaknya perlu banyak materi yang disampaikan. Kalau tidak akan belibet nanti bicaranya jamaah. Gak semuanya maka punya itu. Tapi insya Allah saat Allah pilih kita jadi muslim, Allah siapkan kita ikut andil dalam perjuangan kaum muslimin. Harta dengan harta dia berjuanglah, kendaraan dengan kendaraan dia berjuanglah. Ada kendaraan saya Ustadz 12, yang kepake mah cuma 3, 9-nya cuma dipanasin, matiin, bayar per tahun. Panasin, matiin, bayar per tahun. Panasin, matiin, bayar per tahun. Apakah itu nggak ditanya? Summa latus aluna yauma idzin anin. Nah, pasti ditanya. Aduh, itu mah saya tanah di mana-mana banyak. Apakah tanah yang banyak itu yang hanya dihuni oleh ilalang-ilalang? Nggak akan ditanya sama Allah, pasti akan ditanya. Lebih-lebih jamaah, kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, harta kita cuma 3. Kata Nabi, harta kita cuma 3. Apa yang kalian makan dan minum melewati kerongkongan kalian, itu hartamu, rezekimu. Jadi selama baru dikunyah, masih rezeki kita belum, karena bisa jadi dimuntahkan. Itu harta kita. Begitu lewat kerongkongan, itu rezeki kita, itu harta kita. Yang kedua kata Nabi, hartamu itu apa yang kamu pakai di hari itu sampai kamu melepaskannya atau kamu wafat. Dan yang ketiga, harta sejati kita adalah harta yang kita wakafkan, yang kita infakkan, yang kita ikut berjuang untuk menolong agama Allah. Hadirin, di akhir tahun tanggal 31 Desember 2022, sebelum nanti akhirnya kita tutup dengan doa, ayo jamaah pelan-pelan kita refleksikan di akhir tahun ini. Barangkali ada penundaan atas kebaikan. Wallah jamaah, jangan pernah nunda kebaikan. Pernah terjadi ada seorang ibu bawa nominal 2.000, 5.000, 10.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ada nominal 1.000-an, beliau datang. Dihantar oleh anaknya beliau. Beliau ingin menyampaikan, Ustadz ikut andil ya untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren. Total begitu dihitung 400 sekian ribu, nggak sampai 500 ribu. Beliau itu ngumpulin 2.000, 5.000, 10.000, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Begitu dihantar, untuk beberapa hari kemudian anaknya WhatsApp kami. Apa isi WhatsAppnya? Ustadz mohon doa untuk ibu. Lah kenapa mas? Ibu sudah wafat, meninggal dunia. Ya Allah, ternyata amal hari kemarin yang beliau bawa sesuai dengan kemampuan beliau, itu amal jariah beliau yang beliau beri terakhir sebelum berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati selalu datang mendadak.
Gak ada notifikasi. Gak ada kan WhatsAppnya jamaah bunyi kelunting, malaikat maut. Apa pesannya? Bapak besok pagi meninggal ya. Gak ada. Hatta sekalipun mohon izin ya ayahanda kami Bapak Masri, sekalipun ayahanda seorang dokter, kira-kira dokter dapat notifikasi dari malaikat nggak kira-kira dokter? Kita semua nggak ada yang dapat notifikasi jamaah, sekalipun kita seorang dokter, nggak ada. Tapi notifikasi kita umum, notifikasi kita sudah ada terang benderang di Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. Itu pemberitahuan untuk kita, warning untuk kita. Ali Imran 185. Apa bunyi ayatnya? Semua sudah pada hafal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita bernyawa, kita pasti mati. Yang memvonis mati bukan dokter. Yang memvonis mati bukan manusia. Yang memvonis kita mati langsung adalah Allah Azza wa Jalla. Maka hamba-hamba Allah yang beriman, ayo persiapkan. Yang muda jangan ngerasa aman. Syarat mati gak harus tua. Yang sehat jangan merasa aman. Syarat mati gak harus sakit. Kalau yang bilang besok masih ada Ustadz, tenang aja. Syarat mati nggak bisa besok atau nggak harus besok. Bisa jadi hari ini hari kita yang terakhir. Kemarin banyak orang pulang ke pangkuan Allah. Tahun ini pun banyak orang pulang ke pangkuan Allah. Boleh jadi kita tinggal menunggu sebentar lagi. Karena namanya nomor mati itu nomor cabut. Kalau kelahiran bisa diurut, kelahiran 1950, 1960, 1970, 80, 90, 2000, 2010 ke atas, 2020 ke atas bisa diurut. Tapi kalau kematian itu nomor cabut. Siapa yang dicabut duluan? Allahu a'lam bishawab. Ada masih muda umur 20 tahun, sudah wafat berpulang putranya gurunda kita Ustadz Arifin Ilham. Masih muda umur 20 tahun panggil pula oleh Allah. Ada yang lebih muda daripada itu, umur 18 panggil pulang oleh Allah. Maka kita yang bonusnya banyak, mari bersiap. Apa persiapan terbaik? Hartamu yang kau simpan untuk menolong agama Allah itu bekal jariahmu. Ilmumu yang kau bagikan untuk menolong agama Allah itu jariahmu. Langkah kakimu yang gontai menuju masjid menunaikan ibadah sholat itu pun juga jariah menuju Allah. Dan banyak ibadah-ibadah yang memotivasi orang lain untuk sama beramal salih, kita ikut andil dalam kebaikan. Maka terakhir, jadilah orang yang HDM. HDM. Apa tuh HDM? Hijrah dan menghijrahkan. Hijrah dan menghijrahkan. Kalau kita udah baik, jangan jadi baik sendirian. Ayo ajak orang sama baiknya. Kalau kita sering sholat, jangan cuma sholat sendirian. Ayo kita persiapkan jamaah untuk ajak orang sebanyak-banyaknya bisa sholat ke masjid ini. Besok Ramadan ini akan awal tarawih perdana akan bludak, bukan full. Kalau full ini nih full namanya nih. Tapi besok awal Ramadan biasanya bludak sampai luar-luar yang sholat tarawih. Itu hari pertama Ramadan. Hari ke-21 Ramadan makin maju. Apanya makin maju? Safnya makin maju. Ditanya, ibu pada kemana nggak tarawih? Biasa Pak Ustadz buat kue nastar, fitting baju lebaran. Hadirin siapkan mau ketemu Ramadan. Ini enak sujud. Udah mah empuk karpetnya alhamdulillah, wangi karpetnya alhamdulillah. Kalau nanti di laundry tambah wangi lebih bagus lagi jemaah. Asalkan jangan orang sujud, begitu sujud nyium bau terasi, bau kaki, bau yang macam-macam. Tapi ayo kita bersihkan tempat ibadah kita, nyamankan tempat ibadah kita. Insyaallah Allah ridhoi menjadi masjid yang penuh dengan kebaikan. Terlebih ada sertifikat masjid terfavorit. Sertifikat penghargaan masjid terfavorit nomor 1 Masjid Amaliyah
Perumahan Citra Wisata Medan. Mudah-mudahan terus bisa dipertahankan jadi masjid favorit. Gak cukup sama menjadi masjid favorit, tapi mudah-mudahan menjadi masjid yang makmur, memakmurkan sekitarnya, masjid yang banyak membawa dampak baik untuk masyarakat di sekitarnya. Barakallahu fikum. Sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang sedang live streaming, bila ada di antara sahabat TikTok, ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya hanya video pendek seputar dakwah kami, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada di antara ibunda, ya Anda ada yang juga mau membersamai di grup WhatsApp kajian kami, isinya info live streaming dan video pendek, silakan di save nomor WhatsApp kami 0812. Nanti sebut nama, terus saya yang tadi ngaji di Perum Citra Wisata Medan, Ustadz. Nama sama Perum Citra Wisata Medan. 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab, diskusi ringan untuk sama-sama kita belajar. Waktu dan tempat diaturkan. Fadhal.